Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita akan membahas kembali mengenai tentang persiapan ujian tahap kedua bidang kompetensi teknis. Yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajaran ABCD, teori belajar yang terdiri dari teori Bandura, teori Piaget, teori Brunner, teori Ausubel, dan teori Gengner. Selain itu, kita akan membahas juga yaitu mengenai tentang kerucut Edgardel di dalam pengalaman pembelajaran. Ini merupakan kisi soal sesuai FR P3K tahun 2021 di ujian tahap pertama. Oke, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Langsung kita memasuki yaitu soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama ini, yaitu Pak Ali mengamati sebuah kerucut, yaitu pengalaman Ed Gardel. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ali setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. B. Lebih banyak meminta sifat mengingat. C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. D. Lebih selektif memilih media pembelajaran. E. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran. Kata kuncinya adalah di sini yaitu kerucut pengalaman Ed Gardel. Kita lihat pembahasan pada nomor 1. Perhatikan di dalam pembahasan ini merupakan kerucut pengalaman yaitu Ed Gardel di dalam proses pembelajaran. Yang perlu kita ketahui sebagai tenaga pendidik atau guru adalah apabila siswa hanya membaca, maka siswa hanya bisa mengingat yaitu 10%. Yang kedua, apabila siswa hanya mendengar, maka daya ingatnya hanya bisa mencapai 20%. Sedangkan apabila siswa lihat gambar atau diagram dan lihat video, lihat demonstrasi, maka daya ingatnya yaitu 30%. Selanjutnya, apabila siswa terlibat dalam diskusi, maka mendapatkan daya ingat 50%. Dan apabila siswa menyajikan dan presentasi di depan kelas, maka daya ingatnya yaitu mencapai 70%. Dan apabila siswa langsung bermain peran, yaitu melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata atau konkret, maka akan mendapatkan daya ingat maksimal yaitu 90%. Artinya, kita di sini sebagai guru yaitu berusaha bagaimana siswa tersebut bisa memiliki daya ingat yang maksimal, yaitu dengan cara bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata atau konkret. Dari pembahasan kerucut pengalaman Ed Gardel tersebut, maka Pak Ali setelah mengamati tersebut, tindakan Pak Ali yang seharusnya dilakukan adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. Mengapa? Karena daya ingat siswa lebih maksimal yaitu mencapai 90% untuk yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata atau konkret. Kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 ini perhatikan di dalam tujuan pembelajaran yang selalu kita perlu pahami adalah di dalam pembelajaran guru menyediakan 2 magnet dan paku. Siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen: A. Audience, B. Condition, C. Degree, dan D. Behavior. Di sini yaitu tujuan pembelajaran, yang mana di sini ada kalimat yaitu siswa, kata kuncinya siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah lengkap? Maka kita lihat yaitu pada pembahasan untuk nomor 2. Perhatikan pembahasan pada soal nomor 2 tersebut. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Maka alangkah baiknya yaitu tujuan pembelajaran di dalam rumusan tersebut kita lengkapi
yaitu siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan benar, dengan tepat. Sedangkan pernyataan tersebut di dalam tujuan pembelajaran tidak ada kata dengan benar atau dengan tepat. Maka kekurangan yaitu pada komponen untuk nomor 2 adalah C, degree. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, Bu Yani, guru kelas 5 SD, akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yani adalah: 1. Meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Ia menginstruksikan peserta didiknya untuk membuka kardus sesuai pola yang ditentukan. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawa. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan Bu Yani sesuai dengan teori pembelajaran: A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Kita perhatikan dari langkah-langkah tersebut, berdasarkan ilustrasi tersebut ada 4 langkah Bu Yani yaitu memberikan atau menginstruksikan kepada siswanya. Perhatikan apakah ini merupakan teori pembelajaran kognitivisme, humanistik, behaviorisme, sibernetik, ataukah konstruktivisme. Kita lihat kata kunci dari pembahasan tersebut. Pembahasan tersebut dari kata kunci langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Yani tersebut. Dari langkah-langkah tersebut kita dapat mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif. Ingat sekali lagi, teori yang dilakukan adalah kognitif. Karena siswa diarahkan cakupan pengaturan yang diterima dan menyesuaikan pemahaman yang dimiliki peserta didik. Ingat, di sini ada kata kunci yaitu pemahaman, ya, pemahaman tersebut. Setelah Bu Yani tadi membuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, tujuannya apa? Yaitu tujuannya peserta didik dapat memahami langkah-langkah tersebut, ya. Karena di sini yaitu peserta didik dapat menyesuaikan pemahaman yang disampaikan oleh Bu Yani tersebut, maka dengan sendirinya peserta didik yaitu melakukan mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif, ya. Maka jawaban yang benar adalah A, kognitivisme. Ingat sekali lagi ya, kognitivisme. Karena di sini ada kata pemahaman tersebut. Kita lanjut nomor 4. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori: A. Brunner, B. Gene, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Ingat kata kuncinya sini adalah yang pertama, guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didik yaitu tentang melakukan gerakan psikomotor kasar kepada siswa atau peserta didik kanak-kanak. Oke ya, kata kunci seperti itu. Tadi sekali lagi kata kuncinya, guru memberikan contoh terlebih dahulu, sedangkan peserta didik mencontoh gerakan psikomotor kasar yang dilakukan oleh guru. Oke, pembahasan kita perhatikan. Teori Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar meniru, ya, meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Dan teori ini merupakan gabungan dari teori behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Oke, di sini tadi dari pembahasan kita gabungkan, kita cocokkan dengan kata kunci tersebut. Di sini tadi adalah peserta didik belajar meniru hal yang dilakukan oleh guru. Artinya apabila guru tersebut memberikan
yaitu contoh kepada peserta didik yang positif, maka siswa tersebut akan juga melakukan positif. Ini terjadi pada keutamaan kanak-kanak. Dan apabila guru melakukan atau memberikan contoh yang negatif, maka peserta didik tersebut akan mengikuti, yaitu hal sifatnya yang negatif. Oke ya. Karena tadi di sini adalah guru memberikan contoh kepada peserta didik mengenai tentang gerakan psikomotor kasar, maka siswa tersebut juga ikut yang diberikan atau yang diberikan contoh kepada peserta didik tersebut. Oke ya. Berarti jawaban yang jelas adalah E, yaitu teori Bandura. Kita lanjut nomor 5. Untuk nomor 5, di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gengner, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Oke, kata kuncinya di sini adalah peserta didik itu memahami objek dunianya melalui gambar atau visualisasi gambar. Ya, apakah teori Brunner, Gangner, Ivan Pavlov, Skinner, ataukah Bandura? Kita lihat pembahasan. Pembahasan ini merupakan tahapan ikonik. Ingat tahapan ikonik. Tahapan ikonik itu yang mana tahapan ini yaitu pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Brunner. Ingat ya, ini merupakan tahapan ikonik yaitu menurut Brunner, bahwa tahapan ikonik ini yaitu tahapan pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar. Tadi dari kata kunci sudah jelas, yaitu peserta didik memahami objek dunia melalui gambar atau visualisasi gambar. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu teori Brunner. Kita lanjut nomor 6. Pak Budi adalah seorang guru matematika SMA. Di dalam proses pembelajaran memberikan rentetan kegiatan peserta didik dengan urutan sebagai berikut. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian. 2. Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep. 3. Menyajikan pelajaran baru. 4. Memberikan bimbingan belajar. 5. Memberikan feedback atau balikan. 6. Menilai hasil belajar. Dari langkah-langkah kegiatan di atas, maka Pak Budi melakukan teori pembelajaran. A. Brunner, B. Gengner, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Ingat, kata kuncinya di sini tadi Pak Budi memberikan serentetan yaitu langkah-langkah di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, ya. Oke, kita lihat pembahasan. Di dalam pembelajaran menurut Gengner, peran guru lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali perannya di dalam proses pembelajaran. Artinya di sini Pak Budi yaitu berperan ya secara maksimal di dalam proses pembelajaran karena memberikan langkah-langkah atau menyediakan langkah-langkah di dalam proses pembelajaran ya. Maka jawaban yang tepat adalah menurut teori Gangner, berarti B untuk nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Bu Ani sebelum melakukan pembelajaran di kelas selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pembelajaran. 3. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. 4. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. 5. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Ani melakukan teori pembelajaran. A. Brunner, B. Gangner, C. Piaget, D. Skinner, E. Bandura. Ingat, dari langkah-langkah yang dilakukan Bu Ani di sini, yaitu Bu Ani salah satunya menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif ya. Artinya siswa nanti secara aktif di dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya.
Kalau tadi yang nomor 6 tadi, guru yang lebih dominan, kalau di sini yaitu siswa diminta secara aktif di dalam proses pembelajaran. Kita lihat pembahasan. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget adalah proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan sosial, dan belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Artinya di sini siswa yaitu kreativitas dan cara berpikir siswa ya itu aktif gitu ya. Aktif. Artinya siswa lebih aktif daripada guru. Berbeda dengan soal nomor 6 tadi, adalah guru lebih aktif atau lebih dominan daripada siswa. Maka ini untuk nomor 7 jawaban yang benar adalah C ya. Teori pembelajaran Piaget. Untuk nomor 7 berarti jawabannya C. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan nomor 8. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Perhatikan kata kunci dari soal tersebut adalah teori behavioristik. Apa sih pengertian dari behavioristik? Kita lihat pembahasan. Behavioristik itu adalah stimulus atau rangsangan perilaku. Maka sudah jelas dari opsi A, B, C, D sini yang ada kata stimulus adalah jawaban yang benar adalah B, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Sudah cukup jelas. Lanjut nomor 9. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. A. Konstruktivisme. B. Humanisme. C. Behaviorisme. D. Sibernetik. E. Kognitivisme. Ingat kata kuncinya di sini yaitu belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalaman melalui asimilasi dan akomodasi. Ingat sekali lagi ya, pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi pada proses pembelajaran tersebut. Kita lihat pembahasan. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau belajar yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Ingat, pembahasannya di sini ada mengasimilasi ya dan mengaitkan pengalaman atau belajar yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Maka jawaban yang benar adalah A. Konstruktivisme. Nomor 10. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint. B. Internet dan media Zoom. C. PowerPoint dan Microsoft Word. D. Google dan YouTube. E. PowerPoint dan multimedia. Ingat kata kuncinya yaitu teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini ya dalam media digital. Maka praktek pembelajaran yang bersifatnya apakah menggunakan internet dan PowerPoint atau internet dan media Zoom, PowerPoint dan Microsoft Word, atau Google dan YouTube, atau PowerPoint dan multimedia.
Kita lihat pembahasan. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behaviorisme berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia, cenderung satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Ini PowerPoint. Sedangkan dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Maka jawaban yang benar untuk nomor 10 berdasarkan pembahasan dan kata kunci yaitu E, PowerPoint dan multimedia. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan setiap minggunya. Kita akan selalu memberikan contoh soal-soal FR yang sudah pernah dilaksanakan pada tahap pertama. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.